Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dengan NIM 220222041. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai bias-bias dalam pengambilan keputusan. Yang pertama-tama yang harus kita ketahui, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan satu alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis data, evaluasi alternatif, dan akhirnya pemilihan solusi yang paling sesuai. Dalam konteks organisasi, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individual atau oleh seorang pemimpin atau manajer maupun secara kolektif seperti melibatkan tim. Yang kedua yaitu bias dalam pengambilan keputusan. Pengertian bias dalam pengambilan keputusan itu sendiri adalah merujuk pada distorsi atau penyimpangan sistematis dari penilaian rasional yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Bias ini terjadi karena keterbatasan kognitif, emosional, atau situasional yang dialami oleh individu atau kelompok dalam menilai informasi atau membuat pilihan. Bias sering muncul tanpa disadari dan dapat mempengaruhi kualitas keputusan, baik dalam konteks pribadi maupun dalam konteks organisasi. Adapun beberapa bias yang umum digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama itu bias konfirmasi. Pengertian bias konfirmasi adalah kecenderungan seseorang untuk lebih memperhatikan, mencari dan menginterpretasikan informasi yang mendukung keyakinan atau pandangan yang telah dimiliki sebelumnya, sambil mengabaikan atau meremehkan informasi yang bertentangan. Contohnya yaitu seseorang yang mendukung partai cenderung hanya membaca berita atau pin yang mendukung partai tersebut sambil mengabaikan informasi yang menunjukkan kelemahan partai pilihannya. Yang kedua, bias kekinian. Bias kekinian adalah kecenderungan seseorang untuk memberikan bobot atau perhatian lebih besar pada informasi, pengalaman atau kejadian yang baru terjadi dibandingkan dengan informasi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Bias ini muncul karena manusia cenderung lebih mudah mengingat dan terpengaruh oleh hal-hal yang baru atau yang masih segar dalam ingatan mereka. Contohnya, di mana individu cenderung mencari dan mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangannya atau keyakinan yang sudah ada sementara mengabaikan informasi yang bertentangan. Ketiga yaitu bias kepastian. Bias kepastian adalah kecenderungan seseorang untuk merasa terlalu yakin terhadap kemampuan atau pengetahuannya dalam memprediksi atau memahami suatu situasi. Bahkan ketika bukti atau data yang tersedia menunjukkan adanya ketidakpastian. Contohnya dapat dilihat di dalam situasi di mana orang percaya bahwa jika mereka mengikuti semua prosedur yang ditetapkan, maka hasil yang diinginkan akan tercapai. Yang keempat yaitu bias representasi. Bias tersebut adalah kecenderungan seseorang untuk membuat penilaian atau keputusan berdasarkan kesamaan atau representasi sesuatu dengan prototipe tertentu tanpa mempertimbangkan probabilitas atau data statistik yang relevan. Contohnya, biasanya representasi dapat dilihat dalam dunia kerja, di mana seorang manajer mungkin memiliki pandangan bahwa perempuan kurang kompeten dalam posisi kepemimpinan dibanding laki-laki. Kemudian bias yang terakhir yaitu bias status quo. Bias tersebut adalah kecenderungan individu atau kelompok untuk mempertahankan keadaan yang ada saat ini dan menolak perubahan, meskipun alternatif yang mungkin lebih baik. Bias ini sering muncul karena ketakutan dan risiko yang terkait dengan perubahan serta kenyamanan yang dirasakan dalam situasi yang sudah terlebih dahulu dikenal. Contoh dari bias tersebut ini yaitu dapat dilihat dalam konteks organisasi atau perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan yang telah menggunakan sistem manajemen tertentu selama bertahun-tahun
mungkin enggan untuk beralih ke sistem yang lebih modern. Dengan efisien mungkin ada bukti bahwa sistem baru tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari bias dalam pengambilan keputusan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.